Oke, Bapak dan Ibu, di sini kita akan membedah untuk unit kompetensi melaksanakan pelatihan tatap muka. Ini adalah unit kompetensi yang terkait dengan pelaksanaan. Gitu. Sebagai seorang instruktur itu kan ada 3 tahapan ya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di sini untuk pelaksanaannya, melaksanakan pelatihan tatap muka, ini bertujuan untuk para peserta dapat menyajikan atau melaksanakan pelatihan tatap muka sesuai dengan rencana sesi yang telah dibuat. Jadi tugas yang kemarin itu Bapak dan Ibu telah membuat rencana sesi. Nah, jadi silahkan nanti ketika membuat tugas untuk unit ini sambil dilihat rencana sesinya. Nah, dokumen keluaran untuk tugas ini yaitu slide presentasi yang dibuat sesuai rencana sesi dan rekaman video simulasi mengajar. Oke, di unit kompetensi ini ada 4 elemen. Oke. Yang pertama itu menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran. Nah, di sini lebih tepatnya uh, seorang trainer itu di awal kegiatan baiknya melakukan perkenalan diri, lalu uh, meminta untuk para pesertanya juga memperkenalkan diri mereka. Dan nanti dibuat mungkin di awal sedikit dengan ice breaking, entah itu dengan pantun atau dengan sebuah candaan yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Jadi itu akan membuat hubungan kerja hubungan yang baik pada saat pembelajaran. Jadi si peserta pelatihan itu di awal pembukaan pelatihan itu mereka sudah antusias dan mereka semangat untuk mengikuti pembelajarannya. Nah, lalu di unit di elemen kompetensi kedua yaitu mengelola sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut. Nah, maksud dari ini adalah seorang instruktur itu harus menyampaikan tata tertib atau nilai-nilai yang diterapkan di lembaga pelatihan kerja. Jadi setelah melakukan perkenalan diri, lalu ice breaking, sampaikan tata tertibnya. Di jika pelaksanaan secara offline atau secara tatap muka di di kelas, nah, silakan sampaikan tata tertib di kelas seperti apa. Mungkin dengan men-silent handphonenya, tidak boleh merokok di dalam kelas, lalu tidak boleh makan, dan tidak boleh mengobrol antara peserta satu dengan peserta lainnya, dan lainnya yang membuat kelas itu menjadi kelas yang kondusif dan bisa terjaga pelatihannya agar pelatihan berjalan dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk kelas online atau daring itu mungkin buat sebuah tata tertib, peserta wajib open kameranya, tidak boleh ditutup, dan mengatur mic sesuai dengan arahan dari instrukturnya. Oke, jadi untuk elemen kedua tentang mengelola sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut, ini adalah tentang tata tertib lembaga pelatihan kerja yang disampaikan oleh instruktur kepada para peserta yang mengikuti pembelajaran. Nah, di sini menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran. Nah, maksud dari menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran ini yaitu seorang instruktur harus bisa menentukan metode yang akan digunakan di dalam menyampaikan materinya. Jadi jangan sampai jika materi yang akan disampaikan itu adalah materi-materi yang berhubungan dengan praktek kerja atau harus praktek, tapi dilakukan hanya di dalam kelas saja. Nah, itu kan berarti pelatihannya nanti tidak akan maksimal.
Berarti hanya mentransfer ilmu secara pengetahuan saja, tapi secara keterampilan tidak dilakukan. Jadi di sini tentang menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran itu dilihat dari materi yang akan disampaikan. Jika memang materinya mungkin seperti materi-materi yang berhubungan dengan bahasa, itu bisa secara full di kelas pembelajarannya. Karena prakteknya pun mereka hanya praktek dalam tidak membutuhkan alat biasanya kalau untuk bahasa. Biasanya nanti ada simulasi untuk melakukan perbincangan dengan siswa lainnya dengan bahasa yang bahasa yang sedang dipelajari atau menuliskan kosakata. Nah, itu kan semua bisa dilakukan di kelas. Nah, tapi kan ada beberapa materi pembelajaran mungkin seperti cara menyalakan forklift dan mematikan forklift dengan benar. Nah, itu kan berarti harus praktek, harus ada forkliftnya. Kalau hanya pengetahuan saja, mereka hanya menerawang saja, hanya lihat dari gambar-gambar mungkin. Tapi kalau langsung praktek itu akan bisa membuat materinya itu dapat diserap oleh para peserta dengan maksimal. Nah, dan juga proses pembelajaran tentang menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran ini juga terkait dengan kelompok pembelajarannya. Prosesnya itu diikuti oleh sedikit orang atau banyak orang atau hanya individu saja. Nah, itu juga nanti akan merubah atau membuat sebuah metode yang disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Nggak mungkin kalau misalkan di sebuah kelompok yang besar, mungkin ada 50 orang, mereka harus di tempat praktek semua. Nah, itu kan hal yang sangat sulit ya diterapkan. Mungkin nanti akan dipecah menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, itu juga nanti akan merubah sebuah sesi pembelajarannya. Nanti per kelompok kecilnya itu baru melakukan praktek. Nah, setelah menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran, elemen keempatnya itu memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Nah, di sini hasil dari pembelajarannya itu nanti dilaporkan kepada pihak LPK tentunya, yaitu penanggung jawab bagaimana para siswa apakah dapat menyerap seluruh materi yang telah disampaikan, lalu apakah ada proses pembelajaran yang memang perlu disesuaikan di dalam kelas, mungkin terkait fasilitas-fasilitas di dalam kelas. Nah, itu semua nanti harus di-report. Nah, monitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran ini juga terkait dengan evaluasi nanti. Evaluasi dalam proses pembelajaran. Oke, di sini peralatan perlengkapannya sudah tertulis, yaitu alat bantu melatih, tolong di breakdown sesuai materinya, apa saja, lalu alat peraga juga tolong dituliskan apa saja alat peraga yang diperlukan. Nah, perlengkapannya, nah ini, yang jelas alat tulis kantor pasti ada, tapi tetap di breakdown apa saja alat tulis kantor yang digunakan. Nah, ini sudah pasti lesson plan atau session plan atau rencana sesi yang telah dibuat untuk membuat sebuah materi, lalu bahan pembelajarannya atau materinya. Jadi untuk materi-materinya nanti disesuaikan dengan unit kompetensi yang diambil. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Nah, ini ya. Oke.
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Jadi nanti ketika uji kompetensi untuk unit ini, asesor akan melihat rekaman dari simulasi pembelajaran. Nah, di situ nanti apakah ada ice breaking yang diberikan oleh seorang instruktur. Ini guna untuk membina hubungan yang baik antara peserta dengan pelatih. Lalu nanti materi pembelajarannya juga akan dicek apakah sesuai dengan metode yang telah dituliskan di sesi pembelajaran. Nah, dan selanjutnya adalah urutan prosesnya. Nah, urutan proses ini ada di sesi pembelajaran dan sampai slide presentasinya itu tidak sesuai dengan urutan yang ada di sesi pembelajaran. Oke. Nah, sikap kerja yang diperlukan di sini konsistensi dalam menjaga kontak dengan peserta pelatihan. Nah, menjaga kontak ini apa? Kalau secara daring berarti di sini harus ada kontak dengan para peserta melalui mata. Jadi mata seorang instruktur itu tetap lebih bisa membuat peserta itu seperti diperhatikan oleh instrukturnya. Lalu gunakan juga gerakan-gerakan tangannya untuk memperagakan atau membantu dalam proses penjelasan materi-materinya. Oke, aspek kritis di sini tepat dalam mengelola kelas dan bengkel kerja. Nah, tepat dalam mengelola kelas ini berarti terkait dengan materi yang diberikan dan metode yang digunakan. Lalu apakah hubungan dalam pelatihan antara peserta dan instruktur itu sudah terbina dengan baik, yaitu dengan melakukan sebuah perkenalan diri lalu ice breaking. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke tugasnya. Sebelum ke slide presentasi, kita cek dulu di Oke, ini adalah rencana sesi. Ini adalah slide presentasinya. Kita akan sandingkan. Oke. Jadi di sini kita langsung mulai dari slide-nya, pembuatan tugas untuk kegiatan untuk unit kompetensi melakukan pelatihan tatap muka. Untuk slide pertama kita beri judulnya. Nah, judulnya sesuai dengan unit kompetensi yang diambil. Silahkan disesuaikan dengan rencana sesinya. Nah, di sini ambil ini dan kode unitnya nanti dimasukkan di dalam nanti. Lanjut. Nah, gimana kita melakukan sinkronisasi dengan sesi pembelajarannya. Nah, kita lihat di sini tahapan pendahuluan. Pertama, memperkenalkan diri. Oke, nah slide kedua yaitu data dari instrukturnya. Tuliskan nama, tempat tanggal lahir, lalu pengalaman kerjanya. Lalu ini bisa dimodifikasi. Yang terpenting di sini adalah data instruktur. Lalu melakukan absensi. Nah, meminta kepada para siswa untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, setelah peserta memperkenalkan diri, lanjut di sini ada apersepsi dan ice breaking. Nah, ini nanti gambarnya dirubah sesuai dengan unit kompetensi yang diambil ya. Nah, di sini apersepsi. Apersepsi itu apa sih? Apersepsi itu yaitu untuk melihat atau untuk mengetahui bahwa si peserta pelatihan itu sejauh mana mereka tahu tentang pelatihan yang akan diikuti ini.
Nah, misalkan ini pelatihan melakukan pijat refleksi untuk relaksasi. Oke. Nah, mungkin persepsinya itu nanti eh, coba dibuka sebuah tanya jawab sedikit dengan peserta. Oke. Siapa yang mengetahui perbedaan pijat refleksi atau dengan pijat tradisional? Coba. Atau eh, dalam melakukan pijat refleksi ini, siapa yang sudah mengetahui bagian-bagian yang terpenting di dalam melakukan pemijatan atau melakukan pemijatan sesuai dengan keluhan dari pelanggan? Nanti kan di situ diketahui bahwa peserta yang mengikuti pelatihan baru baru memahami titik-titik pada pijat refleksi, tapi mereka belum tahu secara spesifik titik-titik tersebut eh, mengacu ke bagian tubuh mana. Nah, ketika ada pelanggan yang meminta untuk pijat refleksi dengan keluhan tertentu, nah itu nanti akan dilakukan pemijatan di titik yang sesuai dengan keluhan dari pelanggannya. Nah, itu mungkin sebuah persepsi untuk pemijatan. Nah, nanti persepsi untuk sesuai unit kompetensi yang diambil, silahkan nanti eh, apa, ditulis di sini dan diberikan gambarannya. Jadi gambarnya nanti dirubah. Nah, kalau misalkan bingung dengan saya harus tulis apa ini tentang persepsi mungkin membuat minuman atau membuat appetizer. Nah, itu sekarang sudah ada chat GPT, silahkan gunakan teknologinya. Tapi perlu diingat, apa yang ditulis nanti harus bisa dijelaskan. Instruktur itu bukan eh, membaca slide, tapi instruktur itu menjelaskan apa yang ada di slide. Jadi tulisannya jangan ditulis semua di slide. Jadi karena ini adalah PowerPoint, berarti hanya poin-poinnya saja. Jangan sampai semua tulisan ditaruh di slide, lalu nanti instruktur tinggal membacanya. Nah, itu tidak merefleksikan bahwa si instruktur itu menguasai bidang tersebut. Oke, setelah persepsi, kita cek lagi di sesi pembelajaran, menyampaikan tata tertib. Nah, ini adalah tata tertibnya, silahkan disesuaikan nanti ketika pelatihan secara daring atau pelatihan secara luring. Nah, di sini safety induction atau K3 ini untuk pelatihan secara luring atau di kelas tatap muka. Nah, untuk daringnya nanti disesuaikan. Nah, oke, di sini adalah judul sesi pembelajarannya. Tulis SKKNI-nya nomor berapa. Ingat, seorang instruktur itu memiliki dua kompetensi. Jadi, kompetensi tentang materi yang dia akan sampaikan. Misalkan seorang teller bank ingin menjadi pengajar untuk teller-teller juniornya, maka teller bank tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi terkait teller bank. Nah, teller bank itu nanti SKKNI-nya nomor berapa. Nah, itu kan baru merefleksikan kompetensi dia bahwa dia menguasai materi tersebut. Nah, untuk kompetensi yang satu lagi, dia juga harus ada bukti bahwa dia bisa ngajar. Karena banyak orang yang memang cukup apa luas pemahamannya di satu bidang, tapi ternyata orang tersebut tidak bisa mengajarkannya. Atau dalam artian dia tidak bisa mentransfer ilmunya ke orang lain. Ada yang mungkin bisa jadi terlalu apa namanya, ya mungkin orang tersebut introvert, jadi tidak bisa dia berbicara di depan kelas, tapi dia cukup mahir di bidangnya.
itu kan berarti dia tidak bisa menjadi seorang pengajar. Makanya seorang pengajar atau instruktur itu perlu memiliki dua bukti kompetensi. Satu bukti tentang kompetensi teknisnya atau kompetensi di bidangnya, dan satu lagi adalah bukti kompetensi bahwa dia bisa mengajar. Oke, jadi yang tertulis di sini adalah SKKNI terkait bukti tentang kompetensi teknisnya. Nah, ini kode unitnya, ini bisa diambil di rencana sesi juga. Nah, ini. Oke, lanjut. Setelah judul, di sini menyampaikan tujuan. Nah, tujuan ini dari mana? Oke, jadi tujuan ini yaitu ada di sini. Kita sudah buat tujuannya di sesi pembelajaran. Lanjut, setelah tujuan apa? Metode yang akan digunakan. Nah, metode itu yang ini. Silahkan ditulis, lalu dijelaskan. Oke, metode pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, praktek, dan observasi. Jadi nanti saya akan jelaskan terkait materi yang akan kita dalami. Lalu nanti akan saya buka sesi tanya jawab, dan nanti silahkan juga berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan satu case yang akan saya berikan. Lalu nanti juga ada praktek kerja dan observasi. Nah gitu, setelah metode, lanjut. Nah ini ada motivasi, kalimat motivasi terkait dengan materi yang diberikan. Nah ini adalah motivasi tentang pijat refleksi. Nah nanti motivasi untuk bidang lain silahkan disesuaikan. Nah selanjutnya ada pretest. Nah pretest ini adalah pertanyaan secara umum kepada para peserta untuk menggali seberapa jauh pemahaman peserta tentang materi yang akan diajarkan. Jadi nanti dari hasil pretest ini bisa dilihat atau instruktur itu bisa melihat pemahaman dari para peserta. Kalau memang peserta itu sudah paham dasarnya, jadi nanti pas masuk ke materi, itu tidak perlu terlalu detail tentang dasarnya, karena mereka sudah paham. Jadi lebih tepat dan memaksimalkan waktu pelatihan yang diberikan. Jadi waktunya akan lebih berguna lagi nanti saat pelatihan. Jadi tidak perlu mendetailkan apa-apa yang kiranya peserta sudah memahami. Nah, selanjutnya masuk ke tahap penyajian. Nah, di sini gambaran umum unit kompetensi ada konteks variabel. Nah, konteks variabel ini ada di SKKNI. Silahkan cek SKKNI-nya. Nah, di sini unit ini berlaku. Nah, oke, ini di copy, dipastekan di sini, dibaca, dan nanti jika memang perlu penjelasan silahkan dijelaskan. Lanjut, peralatan dan perlengkapannya ditulis, peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan, lalu sikap kerja yang dibutuhkan saat nanti melakukan praktek kerja atau praktek tentang materi yang diberikan, lalu aspek kritisnya. Ini semua ada di SKKNI, tinggal dikopas. Baru di sini kita masuk ke pengetahuan. Nah, pengetahuan ini, ini dijelaskan satu persatu. Mungkin kita ambil pengetahuannya satu saja. Ini sebagai contoh saja agar tidak terlalu banyak slide-nya. Jadi contoh kita ambil pengetahuan faktual tentang pijat refleksi. Nah, nanti silakan dijelaskan. Lalu kalau mau ditambah lagi slide-nya dengan gambar-gambar tentang pengetahuan faktual tentang pijat refleksi ini, maka silakan ditambahkan. Ini adalah dari sisi pengetahuannya, materi pengetahuan tentang pijat refleksi. Nah, ini materinya nih. Oke.
Ingat, di slide presentasi itu bukan untuk dibaca oleh instruktur atau trainer, tapi di slide itu hanya ada poin-poin, dan itu nanti dijelaskan oleh trainernya. Oke, nah di sini adalah persiapannya. Nah ini mungkin seorang instruktur juga sambil memegang kaki palsu ya. Jadi melakukan praktek simulasi, atau bisa dengan meminta peserta atau siswanya untuk menjadi contoh praktek. Nah ini adalah masuk materi. Nah kan materi tadi di sini jadi menjelaskan pengetahuan, lalu menjelaskan keterampilannya. Nah konsolidasi. Jadi kan tadi pengetahuan di sini, lalu prakteknya di sini. Oke. Nah, setelah praktek ada tahap konsolidasi. Nah, di sini adalah instruktur atau pengajar memberikan kesempatan bagi pesertanya untuk bertanya. Jika memang diperlukan untuk praktek ulang, silahkan mempraktekkan ulang strukturnya. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap kesimpulan dari apa yang telah diberikan materinya. Nah, oke, setelah masuk kesimpulan, nah ini kesimpulan sudah, tahap evaluasi. Nah, evaluasinya memberikan pertanyaan kepada peserta dan memberikan keterampilan bukti keterampilan, yaitu peserta diminta untuk praktek. Nah, di sini pertanyaan dan diminta praktek apa itu sudah dibuat. Kita buat di menilai kompetensi individu. Nah, ini kita sudah buat di sini. Ini tinggal di copy. Ini di copy, ini soal, ini prakteknya. Pastekan di sini. Ini soal, ini praktek. Oke, setelah itu masuk ke tambahan atau PR. Nah, ini adalah kalimat perintah kepada siswa untuk membuat sebuah pekerjaan rumah atau tugas tambahan. Jadi silahkan dibuat kalimat perintahnya. Lalu slide terakhir yaitu ucapan terima kasih dari instruktur atau pengajar. Oke, nanti untuk gambar-gambarnya silahkan disesuaikan. Jika slide-nya mau dirubah temanya, silahkan. Yang penting slide ini urutannya harus sesuai dengan sesi pembelajaran yang dibuat. Oke, mungkin dari saya itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA Group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.